Bismillah. Bismillah. Oh, Masya Allah, delok lah. Cabai nih, jangan jabang bayi. Ini nanti mau ngamongah lambe saya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Hari ini situasi di Taiwan rada memanas, Mbak Bu Besti, karena kabarnya beritanya Tiongkok atau Cina Daratan hari ini tuh latihan militer tapi masuk ke wilayah Taiwan kayak gitu loh. Latihan militer pakai pesawat tempur terus kemudian memasuki wilayah Taiwan. Jadi latihannya itu melebu wilayah tangga nih, kayak gitu cerita nih. Terus beritanya hari ini tuh 941 kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Jadi di cancel, ditunda penerbangannya karena ya itu tadi Tiongkok sedang latihan perang dan memasuki wilayah Taiwan. Terus nanti kalau pesawat komersil ini itu memaksa untuk terbang lewat, takutnya itu jeder kayak gitu. Jadi yo tidak diperbolehkan untuk terbang. Kabarnya seperti itu. Saya belum update lagi berita terbaru seperti apa. Ini tuh berita semalam kayak gitu yang saya delok di berita online kayak gitu. Terus kemudian kalau warga sini sih sudah terbiasa ya Mbak Bu Besti sama isu-isu seperti ini, dan ini tuh tidak sekali dua kali, sudah berkali-kali. Jadi warga sini ya tetap saja santai kayak biasanya, yang kerja ya kerja, yang sekolah ya sekolah, yang madang ya madang, yang belanja ya belanja, kayak gitu. Oke, terus hari ini saya sedang memasak tiwul. Ini saya rendam dulu karena kalau tidak direndam nanti keras. Karena ini tiwul dari Trenggalek di dataran di wilayah saya. Karena Trenggalek itu dibagi beberapa kecamatan kan, dan setiap kecamatan itu beda memasaknya kayak gitu. Karena ini tuh pemberian dari Endel, saya dan Endel itu tetangga kecamatannya. Endel di Kecamatan Karangan, saya di Kecamatan Tugu. Halo penonton yang dari Trenggalek. Jadi saya di Tugu, Endel di Karangan. Kayak gitu. Jadi kita itu masih, cara masaknya itu masih 11-12, masih sama Mbak Bu Besti. Makanya ini saya rendam dulu. Dan klerunya saya sudah mengengkerkan air. Harusnya airnya itu mengengkerkannya nanti kalau ini sudah direndam. Karena ini merendamnya sekitar 10 menitan. Jadi yes, kompornya tak kucilkan sekali. Terus kalian yang bertanya ini kenapa kok poni saya harus dijepit, harus disilakan, padahal bagus. Tidak bagus sama sekali. Menurut saya gitu. Sebenarnya itu saya tuh pengennya kemarin itu potong poninya itu modelnya nggak seperti itu Mbak Bu Besti. Jadi modelnya itu kayak iya ya Mbak Bu Besti. Jadi yang bisa disilakan nyiseh kayak gitu, atau kadang di poni kayak gini gitu loh Mbak Bu Besti. Terus ininya panjang kayak gitu, tapi yang sini tuh panjangnya gurus gini Mbak Bu Besti tuh. Terus poniku itu dipotong kayak Ling-Ling. Kalian pernah nonton film Cina zaman dulu nggak? Itu kan ada orang yang namanya Ling-Ling, jadi dikuncer itu, terus kemudian nyenol dua kayak gini, terus poninya itu kayak gini ya, kayak pager gitu, kayak saya itu
kayak pagar gini lurus. Tuh kayak gitu, namanya ling-ling. Jadi poni saya dipotong kayak ling-ling, ya Allah, dan gongnya lagi, waktu poni saya dipotong, terus kemudian kan Vivia ngelihat saya, loh kok kamu poninan, saya juga mau poni. Dia itu kalau saya itu ngapain aja itu pasti ngikut. Potong poni ya potong poni, kancane nyalon melok nyalon, kancane tuku klambi ya harus sama persis, yang beda cuman warna. Kancane tuku celana ya ikutan beli celana model yang sama cuman beda warna, kadang beda size, kadang size nya podo. Terus kemudian kancanya tuku tas, dia ya ikutan tuku tas, ya kudu podo, warnanya doang yang beda. Terus beli dompet, saya beli dompet, dia ikutan beli dompet, modelnya sama cuman beda warna doang. Terus kemarin saya beli yoyo card, dia ya Mary, cemburu kenapa kok saya tidak ditukokkan. Lah saya pikir kan kamu tidak butuh yoyo card, jadi saya tidak menukokkannya. Ini cemburu iri Mbak Bu Besti. Kancane poninan ya melok poninan, jadi kok kayak ngerasa nih. Jadi teman saya yang satu ini tuh harus apapun harus sama, berdua itu harus sama, yang boleh beda cuman warna doang. Terus kemanapun itu kintil, cuman akhir-akhir ini pasiennya dia itu rada banyak keluhannya, kakinya itu bagian jempolannya itu tulangnya melese kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Katanya itu waktu turun ranjang tidak hati-hati pusyausin kayak gitu, jadi tulangnya melese, terus kemudian bengkak kayak gitu, jadi butuh perawatan ekstra, terus pakai oksigen juga. Jadi sekarang dia nggak bisa libur berangkat malam, kadang juga nggak bisa libur sama sekali karena pasiennya seperti itu, dan pasiennya itu rewel, jadi nggak mau dipegang orang lain selain dia kayak gitu. Kalau Mak D kan enak ya, bisa dicarikan perawat pengganti kayak gitu. Tapi kalau saya dulu tuh emang mintanya sudah dari awal saya harus libur 24 jam kayak gitu, karena waktu dulu itu pikiran saya kalau jaga pasien sakit itu kadang kalau malam kita nggak bisa tidur, atau tidurnya tidak nyenyak, atau tidurnya sering bangun kayak gitu untuk merawat pasien. Jadi kayak katakanlah pengen punya 1 hari istirahat bangkong kayak gitu loh Mbak Bu Besti, istirahat malam tidur nyenyak kayak gitu tanpa ada yang ganggu, pengen seperti itu. Makanya saya mengajukan libur 24 jam. Terus di majikan sebelumnya di tempatnya Pak Bos saya juga seperti itu kayak gitu. Tapi di majikan saya yang pertama kali saya datang ke Taiwan, saya nggak berani mengajukan reno-reno, soalnya saya kan masih baru, masih belum punya pengalaman, belum ada yang tak jual, skillnya itu belum ada, jadi nggak berani minta reno-reno. Setelah pindah majikan ke tempatnya Pak Bos, saya berani mengajukan permintaan A, B, C, D, Z gitu. Ini sepertinya sudah mendodok Mbak Bu Besti, mendodok kok mendodok. Jadi ini saya tiriskan airnya kayak gitu. Kalau tidak ditiriskan nanti jebeber tiwulnya. Oke Mbak Bu Besti, tiwulnya beres. Ini apinya tetap tak kecilkan ya toh, karena sarangannya itu tidak ada temploannya di panci, jadi saya engkrengkan di paling bawah. Takutnya kalau apinya kegedean itu nanti munclak-munclak dan akhirnya tiwul yang bagian bawah itu melondot. Oke, sekarang saya mau menyepakkan bahan-bahan, sudah saya cepakkan sebenarnya, totok mana ini itu. Saya mau masak lodo. Lodo itu kayak masakan khas Trenggalek, nggak Trenggalek doang sih, Tulungagung juga iya, Tulungagung juga ada. Nggak ngerti yang mulai siapa dulu, cuman di Trenggalek ini tuh kayak makanan yang sangat amat wajib sekali kalau seumpamanya syukuran kayak gitu. Jadi saya sudah menyepakkan bumbu-bumbunya, tapi ini tuh lodo KW ya Mbak Bu Besti, karena lodo itu harusnya ayamnya itu dipanggang atau dipanggang. Ini bumbu-bumbunya sudah saya cepakkan semuanya. Ini daun jeruk ya Mbak Bu Besti, terus kemudian cabai seperti biasa, terus kemudian bawang jahat, bawang baiknya 2, bawang jahatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus kemudian ini kunyit, terus kemudian ini kemiri tuh, terus ada lengkuasnya sama serai tapi nanti. Sekarang saya mau mengengkrengkan wajannya dulu. Ini tak sisih-sisihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Kayaknya ini tiwulnya sudah mulai matang Mbak Besti. Oh sudah. Bismillah. Bismillah. Kecantol. Baleni lagi kecantol. Bismillah. Kunyitnya kemana Mbak Besti? Kemiri. Oh ini kunyitnya, delik di sini. Kemiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya ulek dulu karena kalau ini tidak halus nanti rasanya jadi pengar. Di Trenggalek itu masakannya kalau yang pedas rata-rata semuanya dikasih kunyit Mbak Bu Besti. Untuk pewarna juga untuk penambah nafsu makan, juga untuk jamu. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Terus ini ngulek kemirinya. Jadi dua bahan ini harus dihaluskan dulu biar tidak aneh rasanya. Bismillah. Wah, mencelat. Lewat marit. Ini cabenya masih baru ya Mbak Bu Besti, jadi ulekannya ya lumayan mana nih. Halah, mencelat-mencelat terus sih. Terus ini daun jeruknya tak ulek juga ya Mbak Bu Besti. Ini ajaran dari mbah saya. Kalau kalian tidak berkenan ya tidak usah diikuti. Cuman kata mbah saya kalau diulek kayak gini itu aromanya itu lebih keluar gitu loh. Minyaknya itu keluar, jadi aromanya itu lebih strong daripada kalau cuma dicemplungkan doang. Sudah Mbak Bu Besti. Wah, hambunya semeripit. Ini tidak boleh tersisa sedikit pun, jadi harus benar-benar dikoreti Mbak Bu Besti. Medit wangkal kaya, direwangi medit tidak kaya-kaya ya toh. Bismillah. Bismillah. Ini lengkuas. Bismillah. Oke, seperti yang tak bilang tadi, karena saya mau masak lodo, tapi lodo KW ya toh. Jadi dagingnya ini pakai daging banyak Mbak Bu Besti. Kalian tahu banyak yang ngak gitu. Bahasa Indonesianya angsa atau apa ya? Yang lehernya panjang itu loh Mbak Bu Besti, yang kayak bebek tapi lehernya panjang, yang warnanya putih, yang suka menyosor itu. Anjing Jawa kalau orang tempat saya bilangnya. Soalnya itu juga bisa buat penjaga rumah. Jadi kalau ada orang asing masuk, itu selalu berbunyi dan dikejar, disosor kayak gitu. Jadi ini kemarin
Karena saya di pasar beli bebek tidak ada, adanya angsa, jadi saya beli angsa saja. Saya beli angsa, saya masak angsa saja. Nah, tidak bisa. Bismillah. Tak cemplungkan utuh seperti ini. Ini tidak bisa dipisah Mbak Bu Besti, hancur nanti. Ya, jadi saya ajarkan dulu. Nanti kalau udah panas, rayo ujol dede pisah sendiri-sendiri ya toh. Sama kayak manusia kalau lagi jatuh cinta kan tidak bisa dipisahkan. Nanti kalau dipisahkan gendeng kabeh gitu, udah truk dalam. Jadi dijarkan sampai petol dede. Tapi ini kayaknya sudah petol deh. Oh sudah Mbak Besti. Ternyata manut, ternyata ini manut, tidak gendeng, tidak tidak kedanan cinta gitu. Mangan cinta tok ya kembung Mbak Besti. Ya toh. Wes ini tak jarkan dulu sampai bumbu-bumbunya meresap. Bismillah. Bismillah. Ini jahe ya. Bismillah. Mantap sekali Mbak Bu Besti kelihatannya ya toh. Ada tulangnya, terus ada dagingnya, terus bumbunya komplit ya toh. Lodo khas Trenggalek Mbak Bu Besti, lodo KW. Bismillah. Salah satu ciri khasnya lodo di Trenggalek itu ya gini Mbak Bu Besti, cabenya diutuh-utuhkan kayak gini. Terus nanti makannya ceplus-ceplus kayak gitu, pedesan huha-huha. Wah, jangan mantap sekali, Masya Allah. Terus nunggu mendidihnya tok ini, terus dimatikan kompornya. Bismillah. Lalapannya wawacai Mbak Bu Besti. Delok lah. Sambil menunggu banyunya umup, saya mau menciduk tiwulnya Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah mabiur sekali. Teksturnya pas Mbak Besti. Dicampuri nasi. Terus ini diulet-ulet seperti ini Mbak Besti, kok melayu-melayu. Alah, kesuwen pakai tangan saja. Wong tak makan sendiri ya toh. Wih, mantap, Masya Allah. Deloklah. Tes Mbak Besti. Bismillah. Ini jangan direbus lama-lama ya Mbak Bu Besti, karena ini gampang sekali blondotnya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini kerongkongannya tidak usah derek karena saya lagi malas krokot-krokot. Masya Allah. Deloklah Mbak Besti, Masya Allah sekali bukan? Oke Mbak Besti, akhirnya madang. Ini tadi masaknya di sambil reno-reno, jadi ya matangnya suwi. Oke Mbak Besti, hari ini menu saya lodo KW gitu. Kurang dipanggang doang, terus kemudian lalapannya ini wawajai. Kalian menunggu-nunggu sekali kan saya makan ini. Masya Allah sekali. Terus kemudian Skodiwol. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya ya loh, kalian tidak tahu wawajai apa, ini tuh wawa itu tuh artinya boneka atau bayi, jai itu artinya sayur. Jadi wawajai itu adalah sayur yang bentuknya mirip boneka atau mirip bayi. Ada beberapa memang wawajai yang utuh kayak gitu, itu bentuknya benar-benar persis seperti boneka atau bayi, boneka bayi yang biasanya kita gendongin gitu loh waktu kecil itu, dan persis seperti itu, makanya dinamakan wawajai kayak gitu Mbak Besti. Dan ini adanya cuman pas musim dingin doang, karena ini tuh nggak bisa tumbuh kalau nggak di tempat yang dingin. Jadi ini ditanam di dataran tinggi, terus pas musim dingin doang panennya. Di Indonesia kayaknya susah sekali ini ditanam, karena saya belum pernah menemui. Oke, sebelum madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan. Ini rambutku baik-baikan sekali, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mari madang Mbak Besti. Ini menunya khas Trenggalek, Skodiwol dan lodo. Masya Allah sekali. Menciko irus Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah lombok Wih, Masya Allah. Dagingnya mana ini Mbak Besti? Perasaan tadi dagingnya banyak sekali kok moro-moro hilang, mendelep. Masya Allah, deloklah. Cabai nih, jangan jabang bayi. Ini nanti mau ngomong lambe saya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Daging ini, cabai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cabainya mak ceplus. Wawajai. Cabai ini pedas sekali Mbak Besti. Ini kesukaanku ini, bagian kulit. Wah, cabai ini mulai kerasa pedasnya.
Gara-gara nyeplus cabai ini loh Mbak Besti, walaupun hijau, kalau nyeplus anak kok 20 ya tetap mongah-mongah. Wah, oh ini ada daging blengeran saya, ini sudah pedas. Asli ini pedas beneran Mbak Besti. Kalau saya sudah kepedesan kayak gini, orang lain selain saya mungkin sudah tepar. Ini sudah mantep pol ya Mbak Bu Besti rasanya. Walaupun banyaknya tidak dipanggang, susah sekali. Tapi tetap rasa lodonya mantap sekali. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Itu beneknya Mak De lagi sembahyang Mbak Besti, lagi bakar dupa. Habis Mbak Besti, sumpah saya kenyang banget. Ini saya ngerebusnya kurang empuk. Tapi sumpah ini manis banget. Cuman nggak semanis yang biasa saya beli di tempatnya Pak Bos. Pedes Mbak Besti. Oke Mbak Besti, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Saya prestok saya. Terima kasih sudah menemani saya masak hari ini, masak lodo dari Trenggalek itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkahan umur yang panjang, rezeki halal melimpah serta barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.